tetap Yesus yang mempesona. Yes, amen. Dia beri nama dan kesempatan baru.
kasih. Oh, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam
harapanku. Yes God Jesus. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amat harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amat dengan imanmu katakan, ku percaya, percaya, ku amat dalam. Sekali lagi katakan dengan iman, ku percaya, ku amat dalam. Yang percaya dengan imanmu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Biar nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan lewat setiap ibadah yang kami lakukan. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Sebab kami ada, Engkau ciptakan untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama saya katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara, berikan senyuman. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa buat engkau, saudara. Haleluya. Sebelum kopi biar lagi. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Katakan, bukan sekedar hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Katakan, dan kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami mau terus mengingat kasih-Mu, mengingat kebaikan-Mu nyata dalam hidupku. Mari saudara, lebih lagi untuk pujian ini. Dengan segenap hatimu katakan, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Di saat
menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat janji-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sambil angkat tangan saudara. Katakan, Dia sembuhkanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu suci daku. Come on. Hanya Yesus. Sekali lagi saudara, katakan, kasih-Mu, kasih-Mu lepaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya. Thank you. Terima kasih. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dunia yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Katakan bagiku, bagiku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Dan kita juga rindu diberkati melalui kesaksian Mami Chen. Saya panggil untuk memberikan kesaksian. Shalom semuanya. Shalom. Semangat ya. Amin. Saya mau menyaksikan ini adalah anak keponakan dari suami saya ini, Lainer namanya, yang pakai kacamata. Dia pakai kursi roda. Nah, dia punya penyakit SMA, tapi sindrom apa tuh keterusannya saya nggak ngerti dah. Terus dia diagnosanya waktu dia umur 2 tahunan. Dia lahir normal, ganteng, badannya segar semua, kakinya besar semua. Cuman dia waktu umur 1 tahun dia belum bisa jalan. Nah, papa mamanya curiga, ini kenapa anak kok belum bisa jalan. Udah pernah dibawa ke Bandung bareng-bareng sama saya ke dokter Posma, spesialis tulang. Oh, ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dengan tulangnya. Nah, terus dia dianjurkan ke RSCM. Di RSCM itu dideteksi penyakit ini. Terus dia ke Singapura juga. Sampai di Singapura dokter bilang, ya ini penyakit SMA.
dia semakin bertambah usia, ototnya semakin melemah dan otot-ototnya semua melemah lah. Untuk mengangkat tubuhnya apapun dia harus dibantu oleh orang lain gitu. Dia kalau udah berbaring celentang mau minggir minta tolong harus dimiringin sama orang lain. Tapi ini anak anugerah yang Tuhan berikan ya. Secara manusia saya kalau datang ke rumahnya saya sedih loh melihatnya. Tapi ini anak yang luar biasa. Ya setiap orang membantu dia memiringkan tubuhnya, selalu dia terima kasih. Kalau sudah duduk kepalanya begini, dia nggak bisa ngangkat. Dia harus minta tolong orang. Nah itu tangannya kan selalu begini ngeganjel gitu. Nah itu lehernya supaya ini gitu, jangan sampai terentang gitu. Kalau udah ini dia nggak bisa balik lagi. Tapi kenapa saya sebut dia anugerah Tuhan? Imannya luar biasa. Dia nggak pernah mengeluh dan nggak pernah sekalipun dari mulut bibirnya itu menyalahkan Tuhan ataupun keluhan dia. Tapi dia dengan senyum, dengan semangat. Kalau orang tuanya sedang ada masalah, dia bilang berdoa mah, jangan takut, Tuhan kita besar, bisa menolong. Dia kalau berdoa sekarang aja papahnya aja pendeta muda kalah. Dia kalau berdoa dia bisa 3-4 jam. Sekarang dia kuliah luar biasanya, dosen-dosennya semua sayang. Sekarang dia diangkat jadi pembimbing mahasiswa, dia jadi pengajar di sana. Nah walaupun keadaannya seperti ini, nah dosennya bilang tenang Lei, nanti bagaimana cara untuk kamu bisa mengajar, nanti dibantu gitu. Ini anak bikin mengasih privat les sama anak-anak SMP, tidak minta pungut bayaran. Setiap hari dia kalau pulang kuliah wah dahsyat, anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekarang apakah anak seperti ini bisa berbuat apa menurut kita? Tapi di dalam kelemahannya Tuhan memberi, dari kelemahan dia Tuhan membalikan menjadi kekuatan. Amin. Amin. Kenapa dia? Instingnya lebih dari yang lain. Dia main saham. Bisa main saham. Dia kalau ada meeting dia cuma melalui Zoom. Sampai bisa kalau mamahnya tasnya jelek, udah mah nanti aku beliin. Dia beliin dari online. Luar biasa nggak anak seperti ini? Saya aja harus belajar imannya dengan dia. Saya aja kalau ada dalam persoalan, aduh Tuhan saya sering mengeluh. Dan waktu Pak Titing dipanggil pulang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Pak Titing yang dipanggil pulang bukannya saya? Saya udah lelah Tuhan. Oh Tuhan panggilnya Pak Titing. Tapi saya balik lagi. Itu semua kan kedaulatan Tuhan. Mungkin saya belum waktunya, nunggu antrian kapan gitu ya. Nah saya lihat anak ini yang luar biasa gitu. Kalau orang normal aja belum bisa sepintar dia. Sampai dia bisa mengajar mahasiswa. Kalau melihat keadaannya ini baru melihat begini. Kalau melihat aslinya, aduh lebih, ini kan badannya miring begini, kakinya semua pada kecil, tangannya juga ini terbataslah untuk menyentuh tab ini komputer juga gitu ya. Tapi luar biasa, diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi keluarganya, bagi di tempat kampus dia kuliah pun, bagi dosen-dosennya juga dia menjadi berkat. Dia pernah jadi juara 1 matematika satu Kabupaten Karawang, sampai dia diwawancarai sama wartawan dari Kompas TV.
Nah itu kesaksian saya. Nah kalau kita masih punya tangan, masih bisa berusaha, cepat menggerutu, cepat ya kayak saya gitu contohnya, ya sering mengeluh seharusnya kita malu ya sama anak yang seperti ini. Dia begitu keadaannya papa lah, terbilang ya harus apa-apa tergantung orang, tapi semangatnya luar biasa. Anaknya baik sekali, sama siapa aja ramah. Kalau dia cuma didorong aja kursi rodanya, sama siapapun terima kasih. Terima kasih. Itulah kemurahan Tuhan. Dan karena kedua orang tuanya juga taat sama ibadahnya, sama pelayanannya. Itulah kesaksian saya ya. Semoga menjadi berkat, dan kita yang sudah lemah, yang mau putus asa, kita bercontoh pada anak ini. Amin. Supaya kita dikuatkan. Anak yang seperti ini aja kuat, masa kita enggak gitu. Ya. Ya. Sekian, terima kasih. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan sanggup memakai siapapun juga, sekalipun kondisi keadaan kita mungkin berkekurangan. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Mendengar kesaksian Mbak Mitchell, saya teringat, artinya kita selain kita mengejar Tuhan, mengejar apa yang akan kita alami nanti setelah kematian, jangan lupa kita selama kita masih hidup, kita harus balance, saudara. Kita juga harus menjadi teladan, kita juga harus menjadi terang dan garam dunia. Bicara terang dan garam artinya kita harus bisa menjadi teladan. Bukan cuma sekedar kita bisa bicara, tetapi kita harus bisa menjadi teladan. Yang mau katakan amin, saudara. Amin. Mari saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memberikan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan, saudara. Kita sama-sama mau memberkati pelayanan gereja di tempat ini, saudara, melalui persembahan kita. Mari kita berdoa sebelumnya, saudara. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang luar biasa, Tuhan. Pagi hari ini juga kami bersyukur, Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami diberikan kesempatan untuk menabur, Tuhan. Merindu menabur yang terbaik, Tuhan. Engkau yang menguduskan dan sucikan persembahan kami, Tuhan. Agar persembahan ini menjadi berkat bagi gereja di tempat ini, Tuhan. Menjadi bermanfaat, Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan yang bertahta atas gereja ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani
melayani sekali. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam, keputusan kita pagi ini. Jesus, Jesus, yes. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah keputusan kami Tuhan, mengasihi, melayan Engkau seumur hidup kami, kuat sampai akhir, finish strong, karena Engkau terlebih dahulu melakukan untuk kami. Hidup yang kuhidupi adalah anugerah semata-mata. Oleh karena itu Bapa, dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Kami menyadari mulai saat ini akan ku persembahkan untuk Kau. Yesus, Engkau tetap menjadi kekaguman bagi setiap kami. Engkau tetap idola bagi kami. Engkau panutan kami Tuhan. Thank you, thank you. Tidak terganti oleh apa siapapun. Yesus, thank you. Terima kasih, terima kasih. Engkau sudah disenangkan melalui pujian dari hamba-Mu tempat ini. Dan kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kalau Engkau hadir, kami percaya Engkau pasti memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapak, thank you, thank you. Tiba saatnya kami juga mau duduk diam. Roh Kudus yang manis, mari Kau kundang saat ini. Penuhi ruangan tempat ini, penuhi ruangan hati pikiran kami. Biar Roh-Mu saja yang berbicara pribadi lepas pribadi. Urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, boleh menjadi berkat untuk hamba-Mu tempat ini. Berbicaralah, berbicaralah demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus yang siap sambut sabda Allah, katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Thank you imam pemuji pemusik yang luar biasa. Ya, kita sudah dibawa dalam masuk dalam hadiratnya. Saudaraku, puji Tuhan ya, kembali ketemu hambanya Pastor Benny Yunus. Ini sahabat kita lama ya, karena kita saat ini ya baru jumpa ya, sebelum COVID waktu itu 3-4 tahun lah ya. Sekarang pindah sini ya Pak Pastor ya, puji Tuhan ya. Saudaraku, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, enggak perlu kenalkan ya, tahu ya, itu istri saya yang cantik. Saya Obaja Christian. Saya asli dari kota Semarang. Saya mengembalakan GBI Sungai Yordan Regency. Nah, gembala saudara sudah ke sana, dan tinggal diatur lagi nih Pak Dirni ya. Saudaraku, puji Tuhan, saya dipercaya untuk mengembalakan di Tangerang, Banten.
Saudara, waktu saya awal 2023, saya udah tekad sama Tuhan. Tuhan, siap, saya mau fight habis, ya, habis-habisan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Nah, ini kadang-kadang. Tapi saya tetap pegang. Kalau itu boleh terjadi berarti seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan mendatangkan kemuliaan. Dan apa yang terjadi awal 2023 waktu Tuhan saya mau giat lebih lagi, ya. Karena saya tahu waktu Tuhan sudah makin dekat, kita harus makin giat dalam Tuhan, ya. Macam pelari maraton tuh kalau mau finish justru kita harus makin kenceng, ya, jangan makin nembli, ya. Nah, ini di penghujung-penghujung. Dan apa yang terjadi, saudaraku, di situ saya diizinkan Tuhan, gula saya bisa tinggi sekali, ya. Saya ini olahragawan. Saya dulu, maaf, bukan sombong, saya kalau 25 kilo itu makanan saya, Tangerang, Banten, Tomang itu saya kalau di Semarang dulu. Nah, itu saya diizinkan sakit gula dan katanya paru-paru, bahkan ke TBC. Lalu bilang dokter, dok, saya ini maaf nih, bukan sombong, saya satu puntung rokok seumur hidup saya belum pernah. Kok diizinkan paru, biasanya identik perokok, ya saudaraku, ya. Ini kok. Tapi dokter itu tersenyum, ya. Bapak dapat warisan dari papa, orang tua, katanya gitu, ya. Dan singkat cerita, waktu suatu malam, saudaraku, jam 2 malam, tiba-tiba saya batuk-batuk tuh, batuk mendal terus itu, enggak sembuh-sembuh, ya. Dan saya muntah. Yang saya rasakan asin-asin gitu loh. Saya agak jam 1:30, jam 2-an lah kira-kira, mami, ya. Nah, aku pengen begitu tak lihat senter pakai HP, saudaraku, waduh, merah banyak, saudaraku. Saya cepet-cepet saya bersihin supaya jangan istri jangan tahu, ya, supaya jangan panik, ya. Terus saya batuk lagi keluar. Dia namanya istri penopang suami, dia bangun. Napa? Dia langsung bilang, darah ya, gitu. Wah, tanda isa tak tutupin, penuh, saudara, sampai saya ambil keset itu tuh, ya. Dan langsung dia bilang, pokok hari ini juga kita harus ke rumah sakit. Saya ini orang bandel, saudara, ya. Saya dulu pernah sakit tipes akut, sampai pendua saya ngeliat itu, ya, ada 2 peti. Saya dapat waktu berapa lama, Pastor? Ya, oke, ya. Nah, di situ dia lihat ada 2 peti, 1 peti besan saya, 1 peti saya, ya. Dan waktu itu penyakitnya sama, tipes akut, masuk bubur 1 sendok aja enggak bisa, obat enggak bisa, saudaraku. Cuman waktu itu besan saya akhirnya dirawat di rumah sakit, dipotong ususnya berapa itu, dan benar-benar meninggal. Nah, pendoa saya tuh sama, melihat wajah saya dalam peti, istri saya dalam lihat, ya. Di situ saya waktu itu mau dipanggil khotbah di grup, ya, grup di perusahaan apa saya yang di Cengkareng itu, ya, ya, perusahaan besar, saudaraku. Waktu itu mau saya batalin. Keluarga saya bilang, Christian, itu tipes enggak boleh main-main, enggak boleh banyak gerak gini. Nah, saya waktu itu harus Jumat khotbahnya, ya. Kamis malam saya bergumul, ya, karena saya mau menyampaikan bahwa Yesus sudah menanggung penyakit kita. Tapi diizinkan saya bergumul, mau saya batalin apa enggak, ya. Dan di situ saya waktu bergumul sama Tuhan, dia bukakan ayat, penyakit tidak akan mendatangkan kematian, justru melalui penyakit engkau akan melihat kemuliaan-Ku. Amin. Langsung saya tidak batalin, ya. Dan saya dipapa istri saya sama anak saya waktu itu, ya, di Cengkareng Palm Group, ya, betul. Nah, di situ, saudaraku, saya cuma ngomong, Tuhan, aku tidak mungkin kau permalukan aku tidak mungkin mati di mimbar, karena memang sudah parah sekali, ya. Sampai teman saya dokter, Christian, nama saya Christian, ya, beriman, tapi kalau sudah 3 hari, apalagi kamu hampir 2 minggu, nasi tidak masuk, harus diinfus. Saya tidak diinfus, saudara. Saya tetap ikut doa semalaman, ya. Nah, saya ini termasuknya, karena apa? Saya
waktu itu Tuhan dengan jelas penyakit, nah itu yang membuat. Dan sungguh luar biasa waktu ibadah seperti ini aku bilang, yang sakit pegang bagian sakit, padahal yang ngomong ini sakit. Dan lawatan Tuhan luar biasa. Selesai saya khotbah, saya diajak makan, saya lupa, ya, diajak makan, saya geragas tahu, saudara, saya rakus, ya. Padahal waktu berangkat 1 sendok aja balik tidak bisa, saudaraku. Saya lupa dan sungguh luar biasa. Waktu saya permuliakan Tuhan, saya pulang dari situ, saya cek penyakit saya sembuh total, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya dapat bonus setelah waktu itu sama istri ke Amerika hampir sebulan. Ya, nah ini kejadian sama yang kedua, ya, yang saya kemarin awal justru saya ambil keputusan Tuhan mau giat. Ya, ini kesaksian luar biasa. Ya, lihat hambanya tadi saya terpancing juga semangat ya melihat yang dengan kekurangan aja, ya. Nah, saudara, dan sungguh luar biasa, saudara, waktu saya dirawat, saya seumur hidup tidak pernah kemasukan, maksudnya dirawat di rumah sakit, apalagi sampai dimasuk. Saya mau di endoskop, mau dilihat darahnya dari mana, ya. Itu pun di depan jemaat saya bilang, tapi tidak ada apa, tapi sudah disembuhkan, padahal itu lagi parah-parahnya, saudara. Ya, supaya jemaat jangan panik, ya. Tapi ternyata waktu aku masuk, mereka manggil saya papi, saudaraku. Mereka pada tahu, ya. Dan waktu itu dokter cuma bilang, saya ketemu Pak dokter paru yang luar biasa, Pak Beni, ya. Dia bilang Pak Kris, nanti jam 10 jangan makan apa-apa, puasa, besok masuk untuk endoskop, ya. Dan sungguh, mungkin sebelum saya lanjut, boleh fotonya adik kita sudah. Oh, ini itu, ya. Ini awal Januari waktu saya gila-gilaan. Next, saudara, itu dokternya. Ini sampai saya foto bajunya belum sempat saya pakai, saudaraku. Ya, kurang hitungan 10-15 menit, saudaraku. Saya nyembah Yehova Rafa, dokter, segala dokter. Ya, penyakitku sudah diangkat, aku sudah dipulihkan. Melalui ini, pikiran saya apa, saudara? Saat ada masalah, pikiran saya, wah, saya punya kesaksian baru. Saya tidak ada ketakutan sama sekali. Justru setiap masalah saya anggap ini Tuhan ada mau kasih saya kesaksian baru. Next, saudaraku, lihat, akhirnya itu istri saya yang tidur. Pasiennya malah duduk, yang jaga kasihan, dia tak suruh tidur. Next, lanjut lagi, saudaraku. Nah, saya bilang, di rumah sakit bilang nih, ini anggap aja kita honeymoon, ya toh? Anggap aja di hotel kita berdua. Saya happy, saudara. Pada orang sakit saya serius, saudara. Next, lanjut, saudara. Nah, itu dokter. Setelah susah dipanggil, saya sebelum masuk endoskop, sebelum pakai jubah itu operasi, saudaraku, dokter cek saya, langsung dia lihat saya. Setelah hasil dicek, langsung, Susan, sini. Bapak ini sudah sembuh. Hari ini juga boleh pulang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sembuh total. Padahal saya mau sungguh-sungguh, ya. Ini Tuhan pengen anak-anaknya harus bertahan. Kalau kita ngaku kenal Tuhan Yesus, kalau ada masalah, sekarang pikiran saya, Tuhan mau ngasih apa? Tanpa saya izin Tuhan, selai rambut tidak akan diizinkan jatuh. Kalau diizinkan, nah, maka pagi ini yuk kita sekarang baru masuk firman Tuhan, ya. Saudaraku, nanti ada kelanjutan ceritanya, ya. Saudara, saya pagi ini apa itu yang saya sampaikan, supaya yaitu endurance, bertahan, daya tahan saat ini yang dibutuhkan anak-anak Tuhan, ya. Karena kalau enggak, banyak hamba-hamba Tuhan yang terhenti tengah jalan, ya. Apalagi masa makin sulit. Kalau firman Tuhan, anak-anak Tuhan sudah tahu akan datang masa sulit, bahkan lebih. Sebelum, tidak usah kaget anak Tuhan, asal kita disertai Tuhan, ya. Endurance, ketahanan, daya tahan, kesabaran. Next, saudaraku, yuk kita baca dalam Injil ini, kita baca dulu firman-Nya, ya. Puji Tuhan. Nah, ini mengenai tokoh Musa, ya. Dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Yuk kita baca ganti-ganti, yuk. Aku kepingin supaya kita konsentrasi sama-sama, ya. Ibrani 11, 23 sampai 29.
Ya. Puji Tuhan. Saya baca 29 23, saudara 24 kita selesaikan ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, saya bacakan ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok ya. Lucu ya, elok tapi disembunyikan, elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Next 24 saudaraku. 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26 saudaraku. Ia menganggap penghinaan harta Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada Karena diarahkan upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Musa, meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Nah, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28 saudaraku. karena iman maka ia mengadakan Paskah dan menyucikan darah supaya binasa sebelumnya mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedang orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Terjadi mujizat saudaraku. Nah, kita belajar dari kehidupan Musa ya, yang tiba-tiba luar biasa dimunculkan saudaraku ya. Dia memiliki apa istilahnya, daya tahan yang luar biasa ya. Di ayat 23 dikatakan saudaraku, karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya ya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudaraku, biasanya kalau hebat, elok, indah itu manusia cenderung dipamerkan. Betul tidak saudaraku ya? Ini justru karena hebat, luar biasa, disembunyikan saudaraku. Biasanya kalau ada kelebihan ya, maka tadi ada lomba olimpiade pinter-pinteran ya, cantik-cantikan, kuat-kuatan ya, dan sebagainya ya saudaraku. Saudara, dulu waktu saya proyek, ingat saudara, waktu di Bengkulu saya kepala cabang. Kalau iseng ya, kalau senggang saya biasa sama anak-anak ya, operator, saya membawai operator alat berat dan truk saudaraku. Itu kalau senggang kita apa saudaraku? Ya kita adu panco. Nah itu ya, saya ingat waktu itu ada anak buah saya itu, wah, pohon aja diangkat saudaraku ya, tangannya sama saya 3 kalinya mungkin gede ya, dia juaranya. Dan waktu itu ayo sama saya gitu ya, saya kalau sama mereka saya bergaul gitu, dan apa itu, jadi walaupun kecil, yang kecil belum enggak kalah loh sudah, akhirnya menang saya. Nah, orang biasa cenderung pamer seperti itu ya. Saya dulu waktu SMA juga masih saudaraku ya, saya pernah ikut ya, kayak itulah, ada Katerina show apa itu, tujuannya waktu itu gym, saya ingat ya, supaya saya dapat gym, saya ikut ya, saya gini-gini pernah ikut modeling. Intinya pengen dipamerkan, betul nggak saudaraku ya. Nah, ada kalanya saya sampaikan pagi ini, ada kalanya apa yang kau punya Tuhan sembunyikan. Engkau sudah melakukan yang terbaik, seolah-olah tidak dilihat, bahkan disalah mengerti ya. Saudara, saya melayani di Regency mulai 2023, tidak ada yang melihat, tidak apa-apa, tapi saya lakukan seperti itu. Tuhan, Kolose 3 ayat 23 saja tetap setia saudaraku ya. Nah, ini Musa justru elok sama orang tuanya disembunyikan. Sesuatu kalau kita punya kelebihan ya, tapi disembunyikan padahal kita ada kemampuan. Ini sesuatu yang tidak gampang loh saudaraku. Amin saudaraku. Nah, Yesus di Alkitab ditulis usia sampai usia 12 tahun ada ceritanya.
Setelah itu hilang, tidak ada. Yesus seolah-olah tidak di. Baru di usia 30 muncul, saudaraku. Ya, saya melayani mulai 2023. Saya jujur bukan sombong. Saya sempat punya 500 pos PI, tapi tidak ada yang lihat. Ya dong, saudaraku. Kita memang tadinya tidak menjadikan gereja. Saya cuma hobi saya itu memenangkan jiwa. Karena saya diselamatkan dengan cuma-cuma, maka saya harus bagian cuma-cuma. Nah, sasaran saya mana? Tangerang. Kenapa Tangerang? Tangerang ada Chinese benteng, itu biasa penyembah berhala, kutuk kemiskinan. Maka itu yang sesuai dengan saya. Saya dipulihkan, saya harus pulihkan. Ya, nah itu sasaran saya, saudaraku. Dan saya sudah lakukan, saudara. Intinya, kalau saya boleh ngomong, nanti di surga banyak-banyak. Maka saya sebelum jadi gembala, saya sudah dikasih rumah sama Tuhan. Saudara pilih dapat tepuk tangan dari manusia apa Tuhan? Kalau saya milih di tepuk tangan Tuhan. Ya, sampai teman saya bilang Kristen, waktu itu saya jemaat biasa seperti saudaraku. Kalau engkau hamba Tuhan besar dipakai Tuhan, kamu dapat rumah, aku udah kaget, rumah miliaran. Ya, di Palm Springs, saya tinggal di Palm Spring. Ya, kamu kan, iya, dia nggak tahu. Diam-diam nanti, ya, saya sudah menangkan banyak jiwa, saudara. Kalau saya putar, saudaraku, yang saya menangkan, maaf ya, saudara-saudara kita, sepupu kekasih-kekasih kita, saudaraku. Nah, ini dikatakan ada kalanya engkau sudah melakukan yang terbaik, engkau tidak dilihat, bahkan disalah mengerti. Ya, seolah-olah disembunyikan. Tuhan bilang, aku tahu engkau punya kelebihan tapi sabar. Ya, ada kalanya kita disembunyikan. Saya disembunyikan, saudaraku. Ya, baru 2023 akhir itu Tuhan munculkan, saudaraku. Ya, saudara, saya justru mau giat sungguh sama Tuhan, kok malah diizinkan sakit. Ternyata, saudara, saya harus dirawat TBC, kan ya, sudah kena TBC. Loh ini, waduh dok, saya ini tidak pernah. Istilahnya saya olahragawan kok bisa gitu. Ternyata gula saya tinggi karena sejak saya tadinya saya hobi bulu tangkis. Setelah itu saya tidak pernah olahraga, ya, makan tidak terkontrol. Kalau pastor kita saya tahu nih makannya, aku ingat kalau sudah malam jangan makan, gitu ya. Nah ini yang agak bergumul nih ya, saudaraku, dan saya gula saya sampai 550, saudaraku, ya, saudara, dan sungguh luar biasa. Aku cuma bergumul Tuhan, justru di saat saya sungguh-sungguh mau melayani kau gila-gilaan, kok diizinkan sakit, tapi saya tetap bersyukur. Yang saya pegang semua seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan mendatangkan kebaikan. Tanpa seizin Tuhan selai rambut tidak akan jatuh. Kalau diizinkan kita akan itu untuk kebaikan. Dan sungguh luar biasa, saudaraku. Saya dirawat kurang lebih 9 bulan di rumah sakit RSU Cengkareng. Ya, saya belajar taat saja. Ya, dan sungguh luar biasa. Setelah 9 bulan saya dinyatakan bersih. Ya, dan di bulan ke-10 apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba dari ketua BPD-nya Tangerang, Banten, dia WA saya. Ini baca Kristen ya. Loh, ini yang saya lihat, yang WA saya ini nomor satunya di Banten, ketua BPD-nya. Kok hubungi saya, ada apa? Akhirnya saya tahu, Pak Baja bisa telepon saya. Ya, saya telepon. Begitu saya telepon, Bapak cocok. Cocok apa, Bu? Bapak cocok. Kita sudah berdoa, kita dan cocok apa? Bapak menjadi ketua berdebat. Wah, jangan Bu, saya paling tidak mau, ya. Saya tidak mau. Biar yang lain, yang senior banyak, yang gereja ini gede-gede banyak. Saya ini gereja saya kecil, ruko ya Pak ya, satu. Bapak cocok. Bu, jangan Bu. Pokok intinya saya tolak. Akhirnya istri saya kode saya, maka kita selalu komunikasi. Kali ini kamu harus mau nggak mau, ya. Dan akhirnya saya pikiran saya, dengan saya sebagai ketua, minimal saya bagikan amanat agung. Kerjaan saya selama ini bukan sombong, bukan hanya Indonesia. Saya tuh terakhir di
Taiwan, Hong Kong, saya kumpulkan gembala-gembala supaya kita jangan nyaman di nyelawat Tuhan, lupa menginjil. Ya kan, padahal dasar penghakiman nanti adalah saat kita melayani kepada yang saudara yang hina. Matius 25 ayat sekian, 35 dan sebagainya. Saat kita melakukan kepada saudara yang hina itu, kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Itu pekerjaan saya. Tapi karena waktunya, dan saya pikir dengan saya jadi ketua, saya sering sampaikan begitu. Akhirnya ya, dan saya baru tahu ternyata saya diizinkan sakit. Ya, itu saya diberikan sekarang saya fit, lebih sehat daripada dulu sakit. Ternyata Tuhan mau berikan aku kesehatan prima baru melakukan tugas. Ya, bukan hanya itu saja saudaraku, mobil saya sudah waktu diganti. Saya dikasih Tuhan. Boleh fotonya Dek ya, waktu ada foto saya yang foto kita jadi ketua perwil. Nah, itu. Nah, saudara, sebelumnya Dek ya, yang foto. Nah, ini anak saya, untuk anak mudanya dia membawai 6 perwil ya. Saya foto saya satu lagi. Nah, itu ya. Ini setelah sakit saudaraku. Begitu sembuh ternyata, maka kita saat mengalami pergumulan, kita anak Tuhan, Tuhan mau ngasih apa? Ternyata saya tidak diizinkan melayani dalam keadaan sakit. Saya seger, saya sekarang fresh benar saudaraku. Saya sehat. Kuncinya mengucap syukur, jangan pernah ragu sama Tuhanmu. Ya, saat ini barusan kita masih merayakan saat ini Tuhan sedang berkeliling ya, menampakkan kepada kebangkitannya. Yesus benar bangkit. Kalau tidak bangkit, musuh kita akan nunjukkan nih loh mayatnya. Yesus kita benar bangkit. Ya, sebentar kita tahun 10 nanti kita rayakan kenaikan di surga 10 hari kemudian, nantikan janji Allah yaitu Roh Kudus. Saudara, ternyata Tuhan persiapkan. Ya. Tapi inilah ya, kadang-kadang diizinkan masalah terjadi. Tuhan ingin lihat kita bagai goncangan akan terjadi. Melalui goncangan Tuhan pengen lihat nilai kita. Kalau diberkati tidak ada apa-apa, oke-oke saja. Tapi waktu engkau diperhadapkan dengan masalah, doamu belum dijawab, masih bisa tidak engkau giat melayani Tuhan, bersyukur? Saya di tengah. Ya, waktu tidak pernah dilihat orang, walaupun saya sudah memenangkan, maaf ya, jiwa banyak, foto saya banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan. Ya, saya punya 500 pos PI saudaraku, tapi itu tak suruh ibadah, kamu cari gereja yang terdekat, karena itu jemaatnya Tuhan. Saya cuma menangkan jiwanya, nah dia itu, dan kita tidak dilihat, tapi saya tetap lihat. Jadi yang pertama saudaraku, ingat, kebenaran pertama, promosi datangnya dari Tuhan. Jangan pernah mempromosikan diri. Kalau Tuhan belum, Tuhan tahu, nah aku tahu, engkau hebat, engkau punya kelebihan. Ya, tapi sabar. Ada saatnya kita disembunyikan seperti Musa. Musa disembunyikan karena elok. Orang kalau punya kelebihan, kehebatan pengen dipamerkan, betul tak saudaraku? Ya, punya rumah, ya, nah itulah. Tapi ini Musa lain, ini yang membuat perbedaan dia dengan yang lain. Ya, dia disembunyikan orang tuanya, justru karena keelokannya, keindahannya, karena kelebihannya, dan ditutupi seolah-olah belum saatnya muncul. Saya tetap giat melayani Tuhan. Mulai 2003, baru 20 tahun, saudaraku, 2023 awal itu diawali dengan goncangan. Ya, di balik goncangan engkau akan melihat kemuliaan. Saya tekuni, saya tetap bersyukur, ya toh? Setelah itu, setelah 9 bulan saya lalui, penyakit saya dibersihkan, saya dinyatakan paru-paru bersih, saya sehat, fit, lebih daripada waktu dulu sebelum sakit. Ternyata Tuhan mau peduli dulu sebelum melakukan tugas. Dan sungguh luar biasa, setelah 9 bulan selesai, bulan ke-10 saya dilantik ya menjadi ketua, membawa 50 gereja lebih ya di sana. Jadi orang tuanya yang tadi banyak ya. Itu saudara, itu yang pertama ya.
promosi datangnya dari Tuhan. Next, lanjut lagi. Saudara, di ayat berikutnya dikatakan, ayat 24 sampai 26, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara, aneh tak? Dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan, ya, yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab kalau orang dunia pandangannya mereka arahkan upah, ya, saudaraku. Ini Musa punya istilahnya keputusan yang luar biasa. Dikatakan dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ya, kebanyakan orang punya impian yang lebih, ya, punya Roma 1 pengen 2, ya, dan sebagainya. Pokoknya wah. Ya, ini boleh saja. Saya juga mau kalau dikasih, ya, saudaraku. Tapi ini Musa pilihannya, lihat saudaraku. Dia pilih menderita sengsara dengan umat Allah. Yesus yang kita sembah, dia Allah 100%. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, ya. Dia karena cintanya kepada saudara dan saya, dia turun ke dunia menjadi sama seperti saudara dan saya. Bahkan dosa itu ditimpakan dia mau. Yesaya 53 ayat 6, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia tidak kenal dosa dijadikan dosa karena pelanggaran kita, ya. Dia lakukan, dia tidak mempertahankan kealahannya, dia turun, ya. Nah, ini Musa hampir sama. Dia di istana, dia tinggalkan, dia malah mau sama umat Tuhan yang menderita, ya. Nah, kerinduan yang seperti ini, ya, yang membuat dia tiba-tiba berubah hidupnya dipakai Tuhan. Saudara, Pastor Yunus tahu, gembala senior saya, gereja kita di Roxy itu gereja besar, saudara. Ya, waktu itu saya suruh tutup Tangerang, Christian, Tangerang tutup atau kasihkan siapa? Kamu harus di sini sama aku. Waduh, saya nih ya, udah diutus di Tangerang, tugas saya belum selesai om, saya bilang gitu. Saya tidak bisa, apalagi jemaat kita, saya tidak tega. Maka saya rela disalah mengerti. Akhirnya saya dikat. Tadinya saya dari pekerjaan sekuler, saya melayani full time, full heart, saudaraku, ya. Nah, itu kan dapat PK karena saya melayani sepenuh waktu itu. Gara-gara saya memilih menderita dengan umat Allah. Karena di Tangerang ini, aku ingat seperti aku dipulihkan dengan cuma-cuma, aku harus bagikan dengan cuma-cuma. Sasarannya penyembah berhala. Saya ini dulu pemain barongsai, saya bukan Kristen dari kecil. Saya seperti Rasul Paulus, tengah-tengah. Ya. 92 saya baru bertobat. Ya, saudaraku. Saya dulu pemain barongsai, Lyon. Ya, kalau di Semarang tahu, saudaraku. Ya. Tapi karena kaki papa saya mau dipotong, saya bilang kalau Tuhan Yesus benar buktikan. Saya minta yang tidak masuk akal. Ya, ini udah busuk, kaki harus diamputasi. Dokter aja bilang umur tidak lama. Ya. Jangan dipandang-pandang. Di situ saya pertaruhkan iman saya. Kalau benar apa kata pendeta, waktu itu datanglah hamba Tuhan seperti Pastor Yunus, Pastor Denny Yunus, ya. Om bisa sembuh kalau om percaya. Tak pikir ngomongnya enak, ternyata dijawab Tuhan. Ya, tumbuh daging, bisa jalan, bisa nyetir. Di situ maka aku melayani sampai hari ini. Ya, saudaraku, Yesus berani tinggalkan. Maka saya terakhir manajer perusahaan cukup besar, saya lepas. Dan saya harusnya tinggalkan gereja yang di kampung untuk saya mengelola di Roxy, gereja besar. Enak enggak? Secara finance saya senang. Dapat PK tiap bulan, gerejanya gede, dikenal, dikau tepuk tangan. Tapi saya belajar seperti Musa. Saya milih menderita sengsara bersama umat Tuhan. Saya tidak tega. Saya harus ke Roxy, saya tidak beribadah lagi. Wah, nah itu yang, ya, akhirnya sorry om, saya tidak bisa. Dan setelah itu efeknya apa? Ada efek.
semua. Saya sudah tidak kerja lagi, dari manajer saya lepas, saya di-cut, enggak sama sekali. Saya untuk bayar listrik aja nugrah. Makan saudara Indomie yang mau daluarsa, telur retak, kita happy ya. Saya pertahankan dan sungguh luar biasa. Ya, saya milih menderita. Saya cari perkara di atas, ya. Dan sungguh luar biasa. Gembala kita senior yang sekarang saya di surga, Pak Yos, sebelum terakhir, Chris terusin, justru dia dukung saya untuk Tangerang. Tadinya suruh tutup, ya. Tapi dia lihat setelah dia dekat sama Tuhan dan puji Tuhan sampai hari ini, ya. Saya menggembalakan di kampung. Kalau saya pilih enak, saya nyaman seperti itu. Kayak Musa nyaman di istana, tapi dia lihat bangsanya, ya. Nah, ini saudaraku. Yang kedua, jadi kita belajar Musa, belajar Tuhan Yesus. Dia mati akunya. Dia tidak memikirkan, karena dia memikirkan yang selama-lama-lamanya. Amin, saudaraku. Sasaran kita yang selama-lamanya. Jangan kejar. Boleh kita butuh kebutuhan itu, tapi jangan sampai kalahkan prioritas Tuhan, diri sendiri, baru sesamanya. Berbicara pelayanan jangan dibolak-balik, saudara, ya. Dan puji Tuhan, ya. Saya belajar mati akunya. Setelah aku mati akunya, saudaraku, saya melayani orang yang susah. Justru di situ Tuhan diam, ya. Maaf, bukan sombong. Belahan dunia mana yang belum saya injak, dan saya injak bukan kia-kia, saudara, ya. Saya sampaikan amanat agung. Saya terakhir Taiwan, Hong Kong saya kumpulin, itu yang terakhir. Saya Australia saya kumpulin hamba-hamba Tuhan juga, saudara. Saudaraku, itu yang kedua, ya. Mengapa hidup Musa yang tidak ada apa-apanya tiba-tiba bisa ternyata dia punya nilai rohani yang luar biasa, ya. Dia mau disembunyikan, ya, nggak ditutup, nggak kelihatan. Dia sabar ngikut proses Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia disembunyikan, dan sungguh saatnya, ya, saatnya dimunculkan, sungguh luar biasa. Saya 20 tahun disembunyikan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi bagian saya tetap saya lakukan. Saya giat, saya gila-gilaan melayani Tuhan, ya. Dan tadi yang saya sharekan, saatnya promosi datangnya dari Tuhan. Saya setiap hari sekarang rapat ngurusi satu gereja aja pusing. Ini bapaknya orang, ya, saya harus ngurusi. Nah, ada masalah muter terus, ya. Dan bukan hanya itu, gereja kita yang kecil, anak saya dipakai untuk ketua satu untuk anak muda seluruh Banten, ya. Tuhan pun munculkan. Mungkin saat ini engkau sudah melakukan yang terbaik, tidak apa-apa. Walaupun kau tidak dilihat, tidak ditepuk tangan, ada sepasang mata yang lihat, tunggu waktunya. Tetap giat dalam Tuhan, gila-gilaan sama Tuhan, ya. Seperti maraton itu, justru mau finish, jangan santai. Ya, saya waktu lari awalnya saya paling belakang, tapi menjelang finish kita harus mati. Ya. Jangan lihat apa yang dulu aku lakukan. Sekarang kita sasaran sekarang, dan waktu Yesus datang, apa yang kita kerjakan. Mungkin kau dulu hebat, jangan sampai berhenti di jalan. Ya, jadi saudaraku, ada kalanya engkau disembunyikan, kehebatanmu tidak dilihat. Lakukan terus untuk Tuhan, tetap setia. Kerjakan, ya. Kalau engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Amin. Terus yang kedua, yang pertama promosi datanya dan belajar mati akunya. Ya, kalau saya nih sekarang 64 jalan 65, ya. Kalau firman Tuhan katakan 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, ya toh. Saya terangkat, saya lebih kejar yang selama-lama-lamanya, maka saya makin giat dalam Tuhan. Ya, justru melalui sakit akhirnya saya melihat kemuliaan Tuhan dan puji Tuhan. Ya, nah kemudian kita harus belajar mati akunya. Ya, untuk hal-hal dunia boleh kita, tapi jangan
lupa kalau hidup yang kita hidupi adalah anugerah, ya, bukan milik kita, milik Tuhan. Jangan sampai bolong-bolong, ya, seminggu cuma sejam 2 jam, jangan dikalahkan yang lain nanti. Ya, ada gandol ya nanti. Aku ibadah dulu, ya toh, saudaraku. Nah, ini yang ketiga, ini intinya, ya, Yudan tadi dikatakan yang ketiga, ya, Musa bertahan. Ayat 27 dikatakan Musa bertahan. Ini yang mempengaruhi hidupnya. Daya tahan, ya. Yusuf 13 tahun waktu dia dinubuatkan, diimpikan bahwa dia akan menjadi penguasa Mesir, tidak langsung. Dia dikhianati saudara, buang sumur kering, ya. Habis itu dipekerjakan, difitnah dan sebagainya. Dia jalani 13 tahun. Dan gereja kita, ya saudaraku, gereja kita pernah tak putar belum Pak Denny, ya? Ya, kita punya gereja itu kayak pemulung, ya, ditempel-tempel karena ya awal pelayanan saudaraku, ya. Itu kalau hujan ini nyaman, enak, ya. Itu kita kadang kasih ember, ya. Dan sungguh luar biasa, ya. Setelah 13 tahun, persis saya diingat ke Tuhan, Yusuf 13 tahun dikenapi. 13 tahun, tiba-tiba Tuhan bilang, bangun, Chris. Tuhan, aku nih dilepas dari pusat, tidak punya apa-apa Tuhan, untuk bayar listrik 1 juta 2 juta aja bergumul, suruh bangun. Tapi kalau Engkau nyuruh aku mau Tuhan. Nah, kayak gitu, ya. Itu setelah usia gereja kita 13. Saya minta 1 tanda lagi. Pak Yunus pernah tak kenalkan Pak Boas enggak, Pak? Pernah, ya? Nah, saya minta 1 tanda lagi Tuhan, baru aku melangkah. Nah, itu kata-kata saya seperti itu, ya. Kalau ada hamba Tuhan pernyataan, tiba-tiba Pak Boas, istri saya punya rumah di Cilacap, kalau dijual 4M laku, ya. Saya bilang, nanti kalau ini laku baru waktu untuk gereja. Pak Boas tiba-tiba, Pak Kris, nah ini aku minta pernyataan nih, nggak usah nunggu itu, melangkah dulu, nanti Tuhan siapin. Nah ini, tak pikir ini pernyataan yang, nah, dan saya langsung gambar, saudara. Bagi dikenalkan, digambar, kapan Pak mau dikerjain? Saya lihat-lihat sama teman saya, ya. Tunggu, dana uang saya belum turun, padahal boro-boro buat hidup aja listrik, ya. Dan saya mulai melangkah, ya. Mungkin boleh diputar adik, ya. Ya, ada 2 menit lah, ya. Boleh ya Pak, ya, lebih sedikit apa ya. Film video singkat adik yang 2 menit, ya. Saudaraku, dan sungguh luar biasa, cara Tuhan luar biasa. Saat kita melangkah, Laut Merah tidak akan terbelah kalau tidak melangkah menginjakkan airnya, ya. Tapi begitu melangkah baru terjadi mujizat. Demikian kita kalau cuma tahu, tidak berani melangkah, mengandalkan Tuhan 100%, tidak akan pernah melihat mujizat. Iya, saudaraku. Ya, ini 16 tahun yang lalu. Ini awal saya masuk Cibeng, sasaran saya, maka saya dipulihkan, saya harus pulihkan saudara saya yang sama seperti saya, ya. Matius juga pemungut cukai, dia undang waktu Yesus datang, pemungut cukai dipanggil, kita selamatkan teman-teman kita, ya. Mungkin ada suaranya, ada, ya. Ya, puji Tuhan. Ini gerejanya seperti ini, itu triplek, ada triplek supaya tidak kemasukan orang aja, saudara. Waktu 13 tahun saya ingat, ya, mimpi dari Yusuf. Nah ini saya ketemu insinyur yang tidak mau dibayar, tapi malah justru memberkati saya, teman saya, ya. Dan waktu saya melangkah, saudaraku, sungguh luar biasa, ya. Kita melangkah, kita gambar, dan sungguh luar biasa. Saya kalau Tuhan suruh, saudara pegang aja. Walk by faith, not by sight. Melangkah dengan iman. Jangan apa yang kita lihat. Kalau kita tidak berani mengandalkan firman, tidak akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita mulai bergerak, saudaraku, ya, saudara. Dan sungguh luar biasa yang kumuh. Tuhan ini bukan untuk gagah-gagahan. Ini jemaatmu kalau ibadah bocor, minggir kiri, minggir kanan. Dan sungguh luar biasa cara Tuhan. Ini saya waktu masih pendeta muda, karena masih ganteng nih, saudaraku, ya.
Sekarang ya masih kan. Nah ini saudara, ini tahun ketiga kita sudah bisa, ya. Saya buka gereja ada tahunan 3 bulan sudah. Nah, mereka yang jalan kaki tak suruh memberi 10.000 tidak apa-apa. Aku nggak mau minta bantuan dari luar. Aku pengen jemaatku diberkati. Nah, ini. Wah, kita luar biasa ada suaranya. Nah, sekarang kalau Pak Yunus kesini ada bisa duduk. Kalau dulu bingung duduk kemana ini hamba Tuhan. Ya, kita ada ruang untuk kita bisa bangun. Ya, puji Tuhan. Dan luar biasa. Ya, yang tadi kumuh sekarang lumayan lah, ya toh? Ya, itu tempat ibadahnya, ya. Puji Tuhan, ya. Saudaraku, jadi thank you. Haleluya. Saudara, lihat. Ini Daisan digenapi setelah 13 tahun. Ya. Bisa besok, bisa lusa itu Tuhan yang tahu. Tuhan tidak pernah tahu cepat, tidak pernah terlambat. Ya, saudaraku. Jadi kuncinya karena Musa bertahan, endurance itu. Saya bisa seperti ini karena saya bertahan. Saya menanti. Di balik masa Tuhan mau ngasih apa lagi? Pikiran saya, pikiran seperti itu. Jangan saat ada bergumul makin narik diri, malas pelayanan, malas ibadah. Kebalik. Saat kau ada pergumulan justru gila-gilaan. Saya waktu masih jemaat aja itu, kenapa waktu masih jemaat saya diberkati Tuhan rumah saudaraku? Karena justru saat ada masalah, saya justru ibadah bisa 3 kali. Tidak cari muka manusia, jangan mengandalkan manusia atau gereja. Saya ajarkan jemaat saya itu orang amat sederhana. Saya kalau angkat telepon teman saya kaya banyak, saya tidak mau. Aku bilang saya pengen jemaatku. Maka kebutuhan gerejamu apa? Ya, kalau engkau bisa persembahkan sesuatu, persembahkan untuk gereja. Saya ngomong ini saya alami. Saya waktu gereja kita masih jelek, ada korden di rumah bagus. Itu saya lepas untuk mimbar. Tak kasih korden biar bagus. Rumah saya pakai apa? Spray. Saya tanamkan. Amin. Saudaraku, kuncinya bertahan. Saat engkau mungkin doamu belum dijawab, terus bertahan. Endurance, makin giat, cari muka sampai Tuhan bilang, ini anakku ada pergumulan ekonomi malah cerita dia Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya, di saat sakit masih belum sembuh, dia Yehova Rofeka, Yehova Rafa, dokter segala dokter. Tuhan malu kalau belum memberkati kita. Saya waktu sakit, saya promosikan Tuhan penyembuh, padahal yang ngomong tuh sakit, saudaraku. Serius. Setelah saya, itulah perkataan yang membalikkan keadaan. Dan sungguh luar biasa. Ya saudaraku. Dan melalui sakit saya baru tahu. Untung aku tetap bersyukur, aku melayani Tuhan. Ternyata Tuhan angkat kelemahan tubuhku. Bukan hanya itu, Tuhan promosikan setelah sembuh sebulan. Di bulan ke-10 saya dipromosiin menjadi ketua. Ya. Dan bukan hanya itu, mobil yang sudah mau waktu diganti tadi ada fotonya tuh, tanggal 10 Januari saya dikasih, ya. Jadi punya kita hampir mereknya Casio semua. Roma merek Casio, kasih orang Tuhan. Tuhan pakai orang-orang. Ya, saudaraku. Amin. Apapun masalahmu, terus bertahan. Engkau bisa melakukan terbaik di kantormu, di gerejamu, ya. Mungkin belum muncul, tetap lakukan karena promosi datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Belajar mati akunya, jangan. Maka musuh Tuhan bukan setan, iblis, tidak ada tandingannya. Anak kecil aja ngusir bisa. Musuhnya Mamon, ya. Banyak Tuhan dikalahkan sama Mamon. Pelayanan ya dikalahkan, saudaraku. Keliru. Ya, puji Tuhan. Terus yang ketiga Tuhan pesan tetap bertahan.
semua akan indah pada waktunya. Ya, jadi 3 kebenaran ini saja. Yang pertama, promosi datangnya dari Tuhan. Jangan pernah mempromosikan dirimu sendiri. Ada bagian Tuhan nanti. Ya, Sadrak Mesah Abednego ya ngalami dapur api harus dilewati. Tapi setelah itu orang yang tidak kenal, kalian harus menghormati Allahnya Sadrak Mesah Abednego. Dia dipromosikan, ya toh, melalui masalah. Asal kita endurance, bertahan di tengah kesulitan. Tuhan sedang cari anak-anaknya yang mampu bertahan, tidak ragu. Tuhan akan pakai, Tuhan akan berkati dari tempatnya kan itu. Itu aja. Yuk kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah selesai, biar Roh-Mu yang tidak terbatas, Engkau berbicara kepada setiap pribadi. Naikkan satu pujian, Imam pemuji, saya senang suara. Ya, Tuhan disenangkan melalui pujian hamba-Nya. Takkan pernah ku sesali. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mengiringi sepanjang hidupku, melewati lelah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tegak, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biar musik mengalun, saudaraku. Saat ini, engkau mungkin sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Engkau sudah merasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ternyata pergumulanmu belum dijawab Tuhan. Bahkan apa yang kebaikanmu tidak dilihat. Bahkan kau sering disalah mengerti. Ingat, kita belajar dari Musa. Musa disembunyikan karena dia elok, punya kelebihan, kehebatan. Tapi sengaja disembunyikan Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Belajar, tetap setia, dimanapun kau ditempatkan. Mungkin kau sudah ditempatkan gereja ini, mungkin ada iming-iming gereja yang lebih besar, lebih bagus. Belajar, setia. Tuhan lagi cari anak-anak yang setia. Belajar mati akunya, hidup jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan pesan Tuhan, tetap bertahan, terus bertahan nak. Kerjakan bagianmu, setia. Jawaban Tuhan tepat waktu, semua akan indah waktu. Oleh karena itu, utarakan isi hatimu sekali lagi, melayani, mengikuti Tuhan. Yes. Ini keputusan hidup kami siang ini, Tuhan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh,
sampai ku dapat, sampai ku dapat. Terus kuat sampai akhir. Ini strong. Sampai ku dapat anggota, sampai ku dapat anggota kehidupan. Beri kemuliaan bagi Dia. Sembah. Bagian gambar sudah, bagian ulama, kawan. Sembah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya luar dari tempat ini kami adalah bilangan orang-orang yang luar biasa, sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan, keluar sebagai pemenang di akhir zaman ini. Haleluya, yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa telah disampaikan hambanya. Kita semua diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Christian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan setiap pelayanan apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus berbuat berhasil. Dan saya mengundang, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya? Gak ada ya? Semuanya jemaat yang setia ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kegiatan gereja kita sama seperti biasa. Setiap hari Minggu kita ada ibadah jam 10 pagi di tempat ini. Dan juga ada kegiatan cool ya setiap hari Jumat buat Bapak Ibu Saudara yang waktunya ada, bisa bersama-sama, bisa ikut cool. Dan terus juga untuk kegiatan selanjutnya mungkin bisa dilihat di WA group ya, gitu. Kita bisa melihat sama-sama. Dan sebentar kita juga akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Siapkan hati kita saudara, sambil kita angkat pujian ini. Sebab sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta kau
ibadah siang ini, Engkau sudah disukakan melalui pujian umat-Mu di tempat ini. Bahkan kehadiran-Mu sudah Kau nyatakan melalui isi hati yang Kau sampaikan pesan-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Tiba sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah melakukan aktivitas kami yang lain. Bapak, saat ini sebelumnya kami berdoa, Kau berkati pergumulan gereja-Mu tempat ini. Nama-Mu ditinggikan tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan puas sebelum Kau memberkati gereja-Mu tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan mengenai renov gereja atau yang lain Tuhan, Tuhan siapkan pada waktunya. Thank you. Berkati Pastor Denny bersama istri dan staf pengembalaan semua di tempat ini Tuhan. Pengurapan dahsyat atas hamba-Mu. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan tolong. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan demikian ibadah siang ini sudah selesai. Pulanglah dengan damai Kristus. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari angkat kedua belah tangan. Berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kita. Irabababa sikiralapa sedih. Irabababa sikiralapa sedih. Terimalah segala berkat yang di langit dan di bumi sudah dicurahkan siang ini. Berkat dari Allah Bapa Abraham, berkat dari Allah Bapa Ishak, berkat dari Allah Bapa Israel. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kita, makin serupa gambarannya, masuk dalam desainnya, hidup dalam segala kelimpahan. Berkat Shalom, damai sejahtera yang tidak tergoncangkan oleh situasi dunia yang tidak menentu, tapi hidupku, keluarga besar kita dipenuhi, dikuasai, dilingkupi dengan sukacita surgawi senantiasa. Kelimpahan dalam segala kebajikan diberkati kehidupanmu, keluarga besarmu diberkati, keluar masukmu disertai dengan sayap keberkatan. Yesaya 60, sayap perlindungan. Mazmur 91 terjadi, akan terus naik jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menjadikan berhasil. Libatkan dia. Cinta kasih Kristus, keselamatan itu, kalau saudara dan saya terima dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma. Kerjakan dengan takut dan gentar. Menjelang hari Tuhan makin dekat. Penghiburan, kekuatan, tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini, sehingga setiap kita akan berjalan dari satu pertolongan ke pertolongan yang lain, satu mujizat ke mujizat yang lain, satu kemenangan ke kemenangan yang lain, sehingga setiap kita akan muncul menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di akhir zaman ini. Terima berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan, dan satu hal jangan pernah lupa saudaraku, jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Yang percaya dan mau katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.